Hello everyone, perkenalkan nama saya Alundra Susnatasya Septiori NPM 12114201200012. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di dalam video saya ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Ya, sebelum kita masuk di bagian-bagian dan fungsinya, sistem perkemihan adalah sistem yang penting untuk membuang sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin. Oke teman-teman, kita masuk di bagian-bagiannya. Ya teman-teman, jadi di sistem perkemihan ini terdiri atas ginjal, ureter, kantung kemih, dan juga uretra. Yang pertama ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebalnya 3,5-5 cm, terletak di ruang belakang selaput perut tubuh. Sebelah atas ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan dengan ginjal kiri. Ginjal dibungkus oleh simpai jaringan fibrosa yang tipis. Pada sisi medial terdapat cekungan, dikenal sebagai irilus, yang merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengisi hilus ginjal, dikenal sebagai piala ginjal. Pelvis renalis akan terbagi lagi menjadi mangkuk besar dan kecil yang disebut keling mayor dan kelings minor. Kemudian, fungsi dari ginjal yaitu 1. Membuang bahan sisa terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin yang dihasilkan dari metabolisme makanan oleh tubuh, bahan asin dan produk sisa. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, menghasilkan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Yang kelima, menghasilkan N-protein yang mempunyai peran dalam proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang. Yang keenam, produksi dan ekskresi urin. Kemudian yang kedua yaitu ureter. Secara histologis, ureter terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri dari epitel tradisional yang disokong oleh lamina propria. Epitel tradisional ini terdiri atas 4-5 lapis sel. Sel permukaan bervariasi dalam bentuk mulai dari kuboid, yaitu bila kantung kemih kosong atau tidak teregang, sampai gepeng bila kantung kemih dalam keadaan penuh atau teregang. Sel-sel permukaan ini mempunyai batas konveks cekung pada lumen dan dapat berinti dua. Lapisan muscularisnya terdiri atas serat otot polos kaditudinal di sebelah dalam dan sirkular di sebelah luar. Lapisan adventitia atau serosa terdiri atas lapisan jaringan ikat fibroelastatin. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kantung kemih. Bila ada batu yang disalurkan, ini akan bergesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensorik sehingga akan timbul rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderitaan batu ureter akan berguling-guling. Keadaan ini dikenal sebagai kolik ureter. Kemudian, yang ketiga, kantung kemih. Kantung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan serosa. Mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter, terdiri atas 6-8 lapis sel, dengan jaringan ikat longgar yang membentuk lamina propria di bawahnya. Tunika muskularinya terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis, yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Di antara berkas-berkas ini
terdapat jaringan ikat longgar. Tunika adventitia terdiri atas jaringan fibroelastik. Fungsi dari kantong kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dua luar melalui uretra. Kemudian yang terakhir adalah uretra. Uretra panjang prianya itu 16, antara 15 sampai 20 cm, dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu prostatika, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kantong kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Pada bagian ini bermuara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran keluar kelenjar prostat. Yang kedua adalah pars membransea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernous. Yang ketiga adalah pars cavernosa atau spongiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Epitel uretra bervariasi dari transisional di uretra transprostatika, lalu pada bagian lain berubah menjadi epitel berlapis atau bertindak siliндris, dan akhirnya epitel gepeng berlapis pada ujung uretra cavernosa yang melebar, yaitu di fossa navicularis. Terdapat sedikit sel goblet penghasil mukus. Di bawah epitel terdapat lapisan propria, terdiri atas jaringan ikat fibroelastis longgar. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek karena hanya 4 cm panjangnya. Epitelnya bervariasi dari transisional di dekat muara kantong kemih, lalu berlapis siliндris atau bertingkat hingga berlapis gepeng di bagian ujungnya. Muskularisnya terdiri atas 2 lapisan otot polos tersusun serupa dengan ureter. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan menyaksikan video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.